Maka Allah katakan kepada malaikat maut, aku sudah ciptakan dirimu sebanyak orang yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diwafatkan sebagai pembantu-pembantumu. Dan aku jadikan dirimu kekuatan yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi. Dan aku telah pakaikan kepadamu hari ini pakaian kemurkaan dan kemarahan. Maka turunlah dengan kemurkaanku, kemarahanku, temui si mal'uni iblis itu, biar dia merasakan bagaimana sakitnya kematian. Angkatlah kepadanya, bawalah kepadanya kematian yang sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang-orang pertama dan orang-orang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia. Saat kematian, lipatkan rasa sakitnya kepadanya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat Zabaniyah dan membawa rantai dari rantai-rantai neraka Lado. Kemudian diperintahkan agar ruhnya iblis dicabut dengan kalalib, besi-besi bengkok sebanyak 70.000 besi bengkok dari neraka Lado. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar malaikat Malik membuka pintu-pintu neraka. Maka malaikat maut pun kemudian menemui iblis dalam bentuk aslinya di antara langit dan bumi. Yang kalau seandainya penduduk bumi semuanya melihat bagaimana ngerinya malakul maut, tentu mereka akan meleleh saking takutnya melihat malakul maut. Maka ketika kemudian malakul maut mendatangi iblis, kemudian membentak iblis dan mengatakan, "Kif ya Khobis, berhenti wahai Khobis, mau kemana kau pergi?" Maka kemudian iblis pun pura-pura pingsan. Kemudian dibentak lagi oleh malakul maut dan mengatakan, "Kif ya Khobis, berhenti wahai Khobis, sesungguhnya aku akan mencabut nyawamu dan kau akan merasakan pedihnya kematian." Maka iblis kemudian lari. Ia lari ke arah timur. Ternyata malaikat maut sudah ada di hadapannya. Terus lari ke dalam lautan, kemudian menyelam sedalam-dalamnya. Ternyata di situ pun ada malakul maut. Kemudian lari ke arah manapun, di situ sudah ada malakul maut. Sampai ketika tidak ada lagi tempat untuk lari, maka dia pun sampai di kuburan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika di depan kuburan Nabi Adam, dia mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, sebab dirimulah aku terlaknat. Duhai kiranya aku tidak tercipta sebagai iblis." Dia menyesal. Iblis menyesal pada hari itu. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis pun mengatakan kepada malakul maut sebelum dicabut nyawanya, "Wahai malakul maut, sekiranya kau cabut nyawaku, kira-kira minuman apa yang akan kau berikan kepadaku?" Maka malakul maut pun mengatakan, "Engkau akan meminum dari air neraka Lado, air neraka Sakhar, air neraka Jahim, air neraka yang sangat panas berlipat-lipat." Maka mendengar itu kemudian iblis berguling-guling di tanah. Kemudian dia pun berteriak lagi. Terus dia berusaha lari lagi ke arah timur dan barat, ke arah selatan dan utara. Tetapi tidak ada tempat kecuali dia sampai ke tempat di mana Allah turunkan dia ke bumi. Maka malakul maut pun kemudian mencabut nyawanya dan dia merasakan sakit, seolah-olah rasa sakit yang dikumpulkan dari setiap sakit manusia dan jin. Saat dicabut nyawanya mulai dari yang pertama hidup sampai yang terakhir mati. Itulah yang dirasakan si iblis di detik-detik kematiannya.